Saya mohon maaf semaaf-maafnya karena tidak bisa untuk melayani semua wartawan yang menghubungi saya untuk wawancara karena saya tidak mau memang dan sudah komitmen saya dengan Ijong juga supaya jangan terlalu melebar masalahnya karena nggak enak nanti di kemudian hari anak-anaknya sudah gede juga kan ngelihat gimana gitu loh. Lagi kan saya memang sayang bener sama ponakan saya dan sayang sama cucu-cucu saya. Jadi ya saya itu tidak mau juga nanti seperti kayak pansos kayak dia itu yang pengen tampil di mana-mana. Kalau saya sih enggak ya, karena saya sudah capek juga sering tampil dari zaman tahun 96 saya sudah capek untuk tampil. Jadi memang saya menghindari dan tidak mau wawancara. Saya mohon maaf sama semua wartawan. Mohon maaf, bukan saya sombong, tapi saya menjaga ponakan saya supaya dia nyaman dan tidak mengelantur kemana-mana. Terus untuk para netizen yang pinter-pinter, bahwa ini bukan direkayasa dan sengaja dibuat. Memang ada masalah di keluarga Jonathan, yaitu dia kecemburuan bininya sama Jonathan, kecemburuan yang tidak masuk akal. Ya sekarang logika aja, sama keluarganya aja dia cemburu, tidak bisa dekat dengan keluarganya, dengan saya pamannya, apalagi dengan perempuan gitu loh. Saya mau menceritakan kenapa saya ada beberapa sebab saya tidak menyukai istrinya Ijong. Satu adalah karena agama. Ya. Saya tidak peduli karena agama itu sebenarnya sama semua. Kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Ijong kuat agamanya. Jadi dia juga boleh dengan keluarganya kuat agamanya. Yang saya tidak suka adalah ketidaktulusan dia terhadap agama. Dia mempermainkan agama. Untuk bisa nikah, dia berjanji mau ikut agama Ijong. Tapi kenyataannya di balik itu, Ijong juga disuruh ikut ke agamanya dia. Gitu. Jadi agak ribet memang. Agak ribet. Saya tidak begitu mengikuti setelah kejadian waktu saya tidak boleh masuk ke gereja pembaptisan mereka untuk menikah. Saya sama sekali tidak pernah cari tahu tentang mereka. Demi Tuhan nih, saya tidak pernah buka Instagram ataupun media sosialnya si istrinya Ijong. Tidak pernah. Jangankan dia, teman-teman dekat saya aja, saya tidak pernah buka-buka Instagram. Saya kalau misalnya lagi ngisi Instagram saya, lihat ada yang lagi lewat, ya saya lihat. Tapi kalau mencari, melihat, saya tidak pernah. Dan saya bukan tipikal orang yang kepo. Saya tidak mau tahu urusan orang. Tapi sekarang, Ijong kan sudah follow saya. Jadi saya juga kadang-kadang suka keluar itu dia lagi, lagi update apa gitu ya. Saya like gitu loh. Tapi kalau sesungguhnya, bahwa saya itu tidak pernah ngikuti perkembangan mereka. Bahkan Instagram cucu saya sendiri, anaknya Ijong, saya tidak pernah buka sama sekali. Itulah saya. Jadi maksudnya di sini saya sudah berkorban perasaan, tidak perlu mengasihani saya. Karena saya itu orangnya sebenarnya kata orang jutek, pan tidak jutek. Saya itu cuman tahu posisi di mana jalan yang baik dan benar. Jadi kalau orang tidak benar ya saya benarkan gitu loh, walaupun saya dengan marah-marah tapi tujuan saya baik gitu. Dan kenyataannya ratusan orang menjadi orang di tangan saya gitu loh. Nah, masalah ke Ijong ini, para netizen jangan nanggap bahwa ini adalah rekayasa dan dibuat-buat. Ini benar kejadian dan mereka akan cerai. Cuman posisinya adalah pengen cerai baik-baik. Saya juga tidak mau menjadi kisruh. Saya tidak mau di kemudian hari dianggap cucu-cucu saya, anak Jonathan adalah opung atau nenek yang sok tahu, yang ikut campur tangan keluarga mama papanya. Saya tidak mau. Karena saya tahu juga ini adalah karena Ijong datang ke keluarga saya. Dan
ngobrol ke saya, makanya saya campur tangan gitu loh. Jadi kalau masalah cemburu juga jangan disangkut pautkan sama si Ririn. Saya sudah bilang, itu hanya sebuah nama, Ririn. Pemeran yang mendampingi Jonathan. Kalau pemeran yang mendampingi Jonathan namanya Tuyul, dia pasti cemburu sama si Tuyul. Pasti. Atau Setan, nama peran ceweknya si Setan, dia pasti cemburu sama Setan. Pasti itu. Jadi bukan personal Ririnnya. Nama peran memang agak sedikit sakit jiwa mungkin. Cemburunya tuh teriak-teriak kayak orang gila. Gitu loh. Nah, tapi ya sudahlah ya. Saya biasa memang ngomong tajam-tajam, tapi untuk hal ini saya ngerem. Karena kalau saya sekarang berkoar-koar, saya nongol di mana-mana, ikut wawancara, kesannya saya pansos banget pengen terkenal. Halo, saya tidak mau terkenal dan saya sudah capek terkenal. Saya sudah tahu bagaimana dikejar-kejar wartawan, saya sudah bagaimana harus berbohong di depan publik, itu menyiksa saya loh. Gitu loh. Tapi sekarang saya sudah hidup enak, saya sudah punya bisnis di Hollywood, saya sudah tenang hidup saya. Jadi saya tidak mau lagi untuk nongol-nongol sebagai narasumber, itu maaf. Jadi untuk para wartawan, saya bukannya tidak mau wawancara, tapi memang saya menghindar karena tidak mau, karena takut menyakiti hati ponakan dan cucu-cucu saya di kemudian hari, gitu loh. Nah, kalau masalah perceraian, saya yakin, saya bicara dengan Ijong, mereka pasti bercerai. Tapi nunggu waktu yang supaya enak lah, sama-sama enak, dealnya oke gitu loh. Biar aja, saya pengen si Jonathan juga bisa puas dengan anak-anaknya. Kalau berubah si perempuan itu ya nggak apa-apa. Justru bagus kalau dia bisa berubah. Tapi mungkin nggak berubah. 9 tahun ini kemana gitu loh. Tapi ya mudah-mudahan Tuhan kasih buka jalan. Jangan mempermainkan agama. Tidak perlu kau malu dengan agamamu. Kalau memang kau menganut agama A, katakan A. Tidak ada yang marah. Saya justru lebih menghargai. Tapi kalau kau bilang kau ngikut agama B, yang kau ikutin adalah agama C, dinding aja bisa bicara sama saya. Gitu loh. Dinding saja bisa bicara sama saya. Apalagi berbohong kau gitu. Nah, itu satu hal yang sangat saya benci dari kau. Karena kau tidak pernah komitmen dengan apa yang sudah kau bicarakan tentang agama. Itu yang paling tidak cocok sama saya. Itu loh. Tapi kalau mau berubah, ya seperti janjimu sebelum menikah sama Ijong, sama keluarga saya, sama mendiang ibu saya, lakukan. Saya mungkin bisa berubah pikiran saya kalau itu kau lakukan. Tapi kalau tidak, jangan harap apapun restu dari saya. Tidak apa-apa, saya sudah pernah kehilangan Ijong 9 tahun. Kalaupun Ijong lagi ngikut kau lagi dengan apa ya, dengan cara-cara yang dengan cara-cara yang saya tidak masuk akal, silakan. Saya tidak akan pernah mengganggu dan menyesal. Sebab saya sudah pernah kehilangan lama. Tapi saya rasa untuk kali ini tidak, ya. Karena Ijong itu, dia itu anak Tuhan dan dia itu orang yang taat beragama. Gitu. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, supaya nanti cucu-cucu saya sudah besar, tidak melihat saya rumpi, banyak di sana sini ngambil kesempatan untuk rumah tangga yang mereka alami, itu saya nongol, Pak pahlawan kesiangan. Saya tidak mau gitu. So anyway, saya minta maaf sekali lagi, dan mungkin kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan bisa SMS ke Beneval, nanti saya akan balas atau jawab sepantasnya. Tapi kalau untuk wawancara saya nggak mau. Cukuplah saya live di Instagram. Begitu. Anyway, saya pakai bajunya Prio Octaviano ini. Oke.